Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Sya'ban mawasiman lil khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومصطفى مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. dari para mukarramun, para pelinsir, para mukarramun, para asatiz, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, dan semua para remaja maupun remaji yang hadir di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah, berkat nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada tiap pengusaha, sehingga alhamdulillah pada malam yang berbahagia niki, malam nisfu Sya'ban, yang pengusaha diberikan kesehatan, keafiatan sehingga bisa berkumpul di masjid tercinta niki dalam rangka menjalankan bentuk syiar daripada agama Islam, yakni menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kedua kalinya selawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak yang penunggu sami ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah. Jadi pada malam niki tiang pengusaha bisa menjalankan suatu ibadah yang dituntun oleh para ulama untuk menjalankan sebuah rutinitas, yaitu berupa pembacaan surah Yasin. Karena dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW pernah bersabda, Yasin liman quri'alah. Yasin ini tergantung untuk apa kita niatkan. Alhamdulillah, malam niki bagian daripada malam yang dianjurkan tiang pengusaha baca surah Yasin. Yang pertama diniatkan untuk semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur tiang pengusaha dalam keadaan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat kembali, sangat malam niki tahu keturunan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ia tahu malam niki ketentuan sida Allah Subhanahu wa taala. Saya sejak kulit tak sampai tahun depan mulai tercatat malam niki. Malam niki tahu ya tercatat saya jak mati elek suahan malam niki sampai nisfu Sya'ban yang akan datang. Mungkin tahu jak ketentuan sida Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ditentukan dalam Lauhil Mahfuz. Dalam sebuah hadis juga disebutkan bahawa ada maqadir atau ada yang disebut dengan takdir yang ditentukan oleh Allah SWT. Sehingga takdir ni ada 4. Maqadir fi ilmillah, ada takdir yang sudah ditentukan ma fi ilmillah, sesuatu yang ada dalam diri ilmu Allah SWT. Ia niki searan takdir dia mau terubah. Apa yang ada pada ilmillah, arak dalam pengetahuan Allah, dia mau berubah-ubah. Jadi tidak bisa berubah. Yang kedua, ada takdir
ma fi lauhil mahfuz, sesuatu yang sudah ditentukan dan tertulis di lauhil mahfuz. Sehingga lauhil mahfuz niki termasuk bagian makhluk. Ia sak bau berubah niki, bau terubah si berbagai macam bentuk cara. Sakatalu takdir ketika kita berada di dalam rahim ibu, sehingga payuktabu ajaluhu, ajal ketentuan, wa syaqiyun aw sa'id, dianjari dengan senang atau dengan sengsara. Kemudian ditentukan juga rezekinya, ditentukan juga yang lain. Jadi ada 4 hal yang ditentukan ketika berada di dalam rahimnya ibu kita. Dan yang keempat adalah sesuatu yang ditakdirkan untuk dilaksanakan di atas bumi, termasuk pada malam nisfu Sya'ban ini. Jadi sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah fi lauhil mahfuz itu masih memungkinkan untuk dirubah. Tetapi sesuatu yang ada pada ma fi ilmillah, ada pada pengetahuan Allah, itu tidak bisa dirubah. Sehingga ada juga dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya silaturahim dan sedekah bisa memperpanjang umur yang berusaha. Maksudnya sesuatu yang ada ma fi lauhil mahfuz, sesuatu yang ada di dalam lauhil mahfuz itu masih mungkin untuk dirubah dengan kita banyak silaturahim. Termasuk juga 2 hal tadi niki mampu merubah keadaan mayyitis su, mayit yang mati dalam keadaan keburukan. Cara terubah adalah bisedekah, dengan duit-duit bersedekah. Ina, ama, papu, baluk, sawah ninggal, itu sebagai anak tahu kekurangan dengan tua. Tidak tahu lekakan diri dengan saksian dalam kehidupan. Tahu dia kurang dia lebih ibadah. Cara kita sejadi bija jadi ini adalah sedekah. Sedekah niatkan kepada mereka yang meninggal dunia. Kedua caranya adalah silaturahim, sambung tali kekeluargaan. Nenek sampai arah sampai gejah kanje pisah semeton, anak kanje dengan doa kanje anak, mentoakan menantu dan yang lainnya. Jadi sambung silaturahim juga bersama sahabat, kerabat daripada al-mayyit dengan sawah meninggal dunia. Maka efek dari 2 hal tersebut adalah mampu merubah mayit yang dalam keadaan buruk saat ini di dalam kubur itu berubah menjadi sebuah kebaikan nantinya. Enggak tahu tolong jadi bijajani ini kisah masih hidup adalah penambil sedekah, kedua jalankan silaturahim. Jadi hal ini harus kita sebagai anak waladun salihin yad'ulah, anak saleh yang mendoakan kedua orang tua kita untuk mereka menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah nantinya di akhirat kelak. Sehingga hadir rahimakumullah, salah satu dari hal yang tadi adalah yang perlu kami bareng-bareng pada baca Yasin malam niki. Sehingga di dalam subuh doa tiang perlu kami ketika setelah selesai baca Yasin itu, Allahumma in kunta katabtani fi ilmil kitab, ya Allah, ya Tuhan kaji, sekiranya engkau tulis kaji niki fi ilmil kitab, dalam ilmu kitab atau dalam lauhil mahfuz, saqiyan, dengan sarugi. Sehingga kata-kata saqiyan niki kebalikannya adalah sa'idan. Syaqiyan maksud niki adalah dengan sarugi li akhirat. Ndik mau gelap tamu surga, ndik dengan sa'idan, dengan bahagia. Sehingga tersebutkan dalam sebuah hadis dalam kitab Arba'in Nawawi niki, arak subuh dengan beramal. Amal niki akan berun balik sampai rapat meninggal dunia. Amal soleh orang gawe.
andin sembahyang paling jujur, andin baca Quran paling solah, andin puasa paling sempurna, andin haji paling solah entah. Lagu ma bainahu wa baina mautihi, antara kematian antara kebaikan sabaru niki illa zira', kecuali sehasta. Lagu tertulis di dalam ilmillah, di dalam pengetahuan Allah, takdirnya adalah syaqiyan, jangan jadi dengan sengsara. Maka terjadilah dia akan menjadi orang sengsara. Sehingga ia pun tersebut sedekman terlahir niki sampun tertentuan sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Tiang penunggu sami niki ia terjadi dengan sak bahagia atau ia terjadi dengan sengsara. Sehingga Rasulullah cerita dalam zaman Khulafa ar-Rasyidin, di zaman Umar bin Abdul Aziz pada zaman dahulu. Rasulullah ulama barang kita niki tuan guru, syekhul masyayikh, guru para tuan guru. Saking alim, saking abid, saking hebat beliau niki, ulama niki. Lekan kucing sampai belik niki. Akhir setelah rapat toa niki berjodoh kaja dengan Nina Nasrani, Kristen. Sinaku anak sak Nina Kristen niki bijen atau anak masih tuan guru Kristen, betul Paulus atau apa nih, pastor, anak masih pastor. Kesyaratan si pastor niki ndek ya kawin ndek kaja anak niki wahai syekh, kecuali datang jok dalam agama dia. Akhirnya tinggalan agama Islam niki dengan ilmu, dengan ibadah, dengan segala macam bentuk kebaikan sanu hagawe, tamu jok dalam agama Kristen. Suahan malam pertama mau ninggal. Nah, biar tu niki memang wah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebelum dilahirkan sampai tertulis saqiyun atau sa'idun. Dengan sejak kelahirannya ya Allah, jangan jadi dengan sak sengsara atau jangan jadi dengan sak bahagia era akhirat. Sehingga saya mati dalam keadaan kufrun, dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lain tempatnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebelumnya itu beliau ini adalah salah satu daripada ulama besar kaum muslimin saat itu. Lalu Allah subhanahu mentakdirkan dia itu akan menjadi orang yang celaka. Begitupun juga sebaliknya, hadir rahimakumullah. Seberapapun bejatnya seseorang saat ini di atas dunia, andin Allah waktu di lauhil mahfuz ma fi ilmillah, dengannya jangan jari dengan sak bahagia, pastinya bahagia. Saya enggak sanantuan kebahagiaan dan keburukan itu Allah. Di narak kuasa tiang perunggu sami. Sehingga ketika kita sebagai orang yang mukmin melihat hal-hal yang semacam itu, dia tidak jelap cemooh dengan saya enggak kembali tiang maupun sideniki di teman tahu ambil arah saqiyun atau sa'id. Allah tulis tiang penunggu niki dalam keadaan jadi dengan bahagia atau terjadi dengan sengsara. Mumbe pun jua entan terlelah bakat baru niki biaya anak ke mondok, suhan mondok, mumbe dan kuliahan, tutup pada akhirnya merarik kaca Hindu, merarik kaca Kristen. Luwe karena pondok mungkin niki merarik kaca dengan Kristen lagu apa tu ni? Dengan tua nangis macam tante balak kedatangan tuan guru dan meleh. Sampailah mereka masuk ke dalam agama lain, maka di sanalah kita bersabar bahwa Allah yang tentukan takdir dari setiap orang tersebut. Jadi dengan saqiyun sengsara di dalam neraka selama-lamanya, am sa'idun ataukah dia akan menjadi orang yang bahagia di dalam surga selama-lamanya. Sehingga hadirin rahimakumullah, perlu sekali untuk kita berdoa hal tersebut. In kunta katabatani fi ilmil kitabi saqiyan,
Ya Allah, jika engkau tulis saat niki dalam lauhil mahfuz tiang niki jadi dengan sengsara ya Allah, au mahruman atau dengan satu haraman tambah dalam surga, atau rezeki sak kurang, famhullah ma yasha, ya Allah hapuslah dan tulis akunya jadi dengan sa'idan, dengan sak bahagia. Dan luian rezeki tiang, yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Jadi Allah itu mampu yamhullahu ma yasha. Allah mampu merubah segala sesuatu yang Dia inginkan. Allah mampu merubah sesuatu yang buruk menjadi baik. Allah mampu merubah yang baik menjadi buruk. Tergantung keinginan dan kehendak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yusbit wa indahu ummul kitab. Karena dialah yang memiliki yang dinamakan dengan ummul kitab. Hadirin rahimakumullah, jadi mudah-mudahan Nabi juga saat amalihan malam saat ini, maka tiang penusami mudah-mudahan dengan niat hal yang tiga. Pertama, panjang umur dengan taat ibadah kepada Allah. Saya nak lama yang taat ibadah, hadirin rahimakumullah, susah. Anden tiang termasuk bagian dari dengan sa'id, alhamdulillah. Sehingga ciri-cirinya orang yang sa'id itu adalah gemar ibadah. Mudah-mudahan ndik selaku bahasa tiang contoh sabarut niki dengan sak pacu jak taman neraka ndik selaku. Pasti luwean dengan sak pacu tak masuk surga. Cuma niki contoh bahwa Allah mampu membolak-balikkan sesuatu. Qadirun ala kulli syai', mampu atas segala sesuatu. Hikmahnya adalah ndik terjelap jari manusia ponis dengan sekedik-kedik ponis dengan dengan ni calon celaka, dengan ni calon ni. Sangat kembali saat nentuan segala sesuatu ndik kita jadi manusia. Saat nentuan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niat yang bersami untuk baca Yasin adalah semoga Allah menjauhkan kita dari azab, menjauhkan kita dari bala, dari segala bentuk penyakit dan sebagainya. Yang ketiga, semoga Allah memberikan kita rezeki yang halal dan thayyibah. Sehingga mudah-mudahan pada malam ini yang penusami bagian daripada hamba Allah yang tercatat sa'idan dengan sajak mau keberuntungan dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malam niki atau bulan niki bulan Sya'ban kesunahan tiang penusami untuk napiaran puasa nisfu Sya'ban. Saya ingat Rasulullah SAW sering paling luwek tahun puasa di bulan nisfu atau di bulan Sya'ban. Sehingga dalam sebuah riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkatuan, ya Rasulullah, ndak kuah serius sida niki puasa paling luwek kecuali puasa di bulan Sya'ban. Sehingga Nabi bazan. Jadi puasa di bulan Sya'ban niki tujuan baginda Rasulullah SAW. Zaka yaumun yughfalu anhu an-nas ma baina Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Bulan puasa atau bulan Sya'ban niki adalah bulan sakluwean manusia niki lupaan bulan Sya'ban niki antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban Ramadan. Wa ana uhibbu, dan kemudian aku ingin dan cinta bahwa bulan niki turfa'ul a'mal, ia tahun terangkat amal pegawaian yang bersami setor jok kepada Allah. Sak solah tersetor, apalagi ndak solah pasti entah beriok niki. Sehingga Rasulullah niki senang jak setor amal niki dalam keadaan puasa. Jadi ia tak datang niki dalam nisfu Sya'ban tak penyetoran amal, penagihan memakin niki bang rontok. Nagun dan berkaitan langsung niki bang rontok niki langsung tahu si para malaikat langsung setor. Sak solah tayang, sak lengi pun tayang. Jadi ia tahun kadu bulan puasa elok bulan Sya'ban niki lebih luwek elok Rasulullah SAW sak puasa. Sekatelu bulan Sya'ban niki
ia tahu lain berubah arah kiblat. Semula Rasulullah sembahyang niki menghadap Baitul Maqdis selama 17 bulan 3 jelu. Suahan hijrah Rasulullah dekat Mekah jok Madinah selama 17 bulan 3 jelu ni Rasulullah sembahyang menghadap Baitul Maqdis. Setelah selesai sembahyang Rasulullah pasti nak angkat tangan jok langit. Nunas ada hendak menghadap Baitul Maqdis malik jadi kiblat. Aku dia mana jawab si Rasulullah sampai sekian bulan. Kumbekna ampun nunas Rasulullah milih andang Ka'bah. Sehingga elek Madinah niki arak teparan Bani Quraizah dengan Yahudi luwek ke Bani Nazir. Jadi luwek dengan Yahudi. Tahu Rasulullah niki tersuruh sida Allah sembahyang menghadap Baitul Maqdis, senang dengan Yahudi niki. Kita biasa Yahudi dengan baik salam niki kita andang dari kiblat, dari arah andang Baitul Maqdis. Sehingga ia tahu dengan Yahudi niki sebagai kebanggaannya. Sehingga Baitul Maqdis niki ketika Bani Israel, orang-orang atau dari keturunan Nabi Yakub serta para Bani Israel. Ia niki jadi kiblatna dengan Bani Israel, dengan Yahudi niki. Sehingga Rasulullah menjadi senang sampailah keturunan ayat atau firman Allah SWT, qad nara taqalluba wajhika fis samai. Sungguh bahasa Allah, qad nara kami melihat, qad nara taqalluba wajhika bilangkah sembahyang terus ngandang langit bahasa di sini Allah Rasulullah niki. Wajhaka syatral qad nara taqalluba wajhaka fis samai. Sampai terus kemudian keturunan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah mukamu menghadap Masjidil Haram ketika solat fardu dan solat yang lain. Jadi ini adalah hikmah. Salah satu hikmah daripada bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana Allah memalingkan wajah orang kaum muslimin yang tadinya solat menghadap Baitul Maqdis kemudian diperintahkan menghadap kepada Baitullah atau Ka'bah Mekah. Sehingga arah Madinah ini kita parang masjid kiblatain. Masjid dua kiblat. Mula yang andang tu tersuruh kembali menghadap langsung 90 derajat menghadap sebaliknya. Jangan antara Masjidil Haram, Mekah, Madinah, baru kemudian Palestina di posisi. Penembek posisi Madinah tengah-tengah. Mulai andang IT atau andang bat contoh, kemudian Ka'bah di sebelah T, maka dia kembali menghadap arahnya sebaliknya. Ia berdeparan Masjid Kiblatain. Anda dengan sawah umrah maupun haji jemaah insyaallah pasti ziarah ke Masjid Kiblatain. Hadirin rahimakumullah, kemudian bulan Sya'ban niki ia tahun keturunan firman Allah SWT kepada tiap muslimin untuk memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana difirmankan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Mereka bersolawat yang disini Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, salawatlah kalian kepada Rasulullah wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan. Jadi ia terluik-luik makin niki suahan sesak turun naikkan masjid luian berselawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Timak dalam lampak solen de berpisuan, solen de jalan-jalan selawat.
Dek napa jadi terterima amal selawat niki ngombe pun keadaan dia insyaallah terima, kecuali dia yang kena mandi sudah selawat, jadi tidak sampai selawat sudah termandi. Nah, karena itu makruh, dibenci dalam keadaan yang hal demikian itu. Kemudian bulan Sya'ban niki tu lebih istighfar dan ampun dari sisi Allah. Ada mudah-mudahan jemaah kalimat Allah SWT hapus dosa yang belum usami sakwah tegawe selama setahun niki. Ada telangan sisi Allah SWT. Doa istighfar, ada lebih rezeki, sedekah. Ada yang sak solah, kan amal saja tetayakan sisi Allah SWT. Sehingga amal sak kemalam tetayakan waktu kelamat. Amal sak kenjelu tetayakan waktu sore. Iya tetayakan iki sehingga berusahalah puasa besok. Adik sak solat tetayakan sisi Allah SWT, baik berbentuk sedekah, puasa, istighfar, solawat. Jadi niki lazimkan perlu ada jari dengan sak mendapatkan sa'idan fil akhirah wa fid dunya wal akhirah. Ada jari dengan sak bahagia dalam kehidupan dunia maupun kehidupan era akhirat. Hadirin rahimakumullah, tiang lanjutkan sedikit niki. Jadi karena memang kita sudah masuk pada bulan Sya'ban, jadi pasti tidak datang tiba bulan Ramadan. Jadi luwe semeton jari tiang mungkin seandainya mengerti dan sebagainya, maka insya Allah mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik tata cara tentang begawian puasa. Hadirin rahimakumullah, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Kitabus Shiyam niki teparan kitab tentang puasa. Lughatan mutlaqul imsak, secara bahasa searan puasa niki secara bahasa adalah mutlaqul imsak, yaitu menahan diri secara mutlak. Anden yang pelungguh niki ngeraos niki ditemeli lawan dengan ngeraos, maka teparan puasa masih segala sesuatu lamun tertahan diri dia masih secara bahasa teparan saum puasa. Syar'an al-imsaku an jami'il muftarat, secara syariat agama Islam searan puasa niki adalah imsak, menahan diri an jami'il muftarat, dari semua yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, sejak terbitnya mata fajar as-shadiq sampai terbenamnya matahari. Biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Nawaitu shauma ghadin, jadi niat yang khusus. Rahimakumullah, adapun ahkamus shaum, hukum puasa niki ada 4. Al-wujub, penembik wajib. Wan nadbu, kedua sunnah. Wal karahatu, ketelu makruh puasa niki. Wal haram wal hurmatu, yang keempat haram dengan sak puasa. Wajibun yakunu zalika fi sitti halat, lamun puasa sak wajib niki rahimakumullah ara 4. Sittu halat ara 6 keadaan wajib terpuasa. Sak penambil saum Ramadan, puasa bulan Ramadan. Kambing pun wajib tefirmanan atau temanikan sidi Allah SWT, ya kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan terhadap kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadilah hadirin rahimakumullah, puasa niki penembik kewajiban tipak Bani Israel atau agama Yahudi dan Nasrani. Kewajiban sebulan masih. Lagu saking bejat dengan Nasrani dengan Yahudi ni ke, si rubah waktu pelaksanaan puasa.
Ndek gawe le bulan Ramadan. Saya ingat bulan Ramadan niki bulan saat paling tutup sin panas. Paling solah niki terseriuk es. Sehingga lekan zaman lain, apalagi negara Arab niki ada narak dengan wahjak Saudi bulan Ramadan. Masya Allah, panas ni tutup sin panas. Sehingga paling solah niki adalah sakit penembik tidam. Kedua nganteh ngebang maghrib. Ai es paling pas ni ke sana. Dengan itu lain niki le Yaman lama Ramadan. Mohon maaf niki kemalam jadi kenjelo jadi kemalam. Umbik na niki saya ingat kelemak niki andin dejak le dalam kamar panas niki ukuran le lombok niki jada nganjang le jelo niki paduh panas sak kelemak jam 7. Sehingga paling solah adalah waktu untuk tidur. Yang panas, yang tidam cukup si AC. And then sekota niki selaput tidam. Ia berubah negara niki senegara Arab Saudi, Libanon, Yaman, kemudian Dubai, semua negara Arab itu berubah ketika bulan Ramadan. Kemalam jadi kenjelo jadi kemalam. Sehingga lamun dengan Indonesia lalu umrah le bulan Ramadan, ia kebalikan tetap jauh gaya Indonesia. Sak kemalam tahun tidam, sak kenjelo tahun turus. Anden jak boyak pekan kelemak ni ke dia pekan ni saya ingat dengan sepi. Mulai buka pekan ni ke jam 2 kenjelo sampai jam 3 malam. Ia wah ramai di pekan. Sehingga di zaman lain tetap bulan Ramadan tak wajib puasa. Lagu dengan Nasrani Yahudi ni ke sin rubah. Oh panas lalu rubah wahanah jemaah le bulan Rabiul Awal. Bulan mulut dia tak puasa menrombok sebulan sebagai kafarah. Saya ingat saya rubah jadi 2 bulan berturut-turut puasa dengan Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka juga diwajibkan oleh Allah. Ndik yang pelunggu doang satu wajiban ni sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi la'allakum tattaqun supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua saumul qada, puasa qada. Anden dengan nina bulan puasa Syahrubin dalam keadaan haid, maka qada puasanya. Anden pas ngana mau puasa maka puasanya saat ini sebelum datang bulan Ramadan yang tahun ini. Saya ngalaman sampai ndek ngejak qada puasa niki maka dia mendapatkan 3 hal. Sak penembik dosa sak begitu besar. Santerosin balik dosa dengan Allah SWT. Saya ngak ndek nggawe kewajiban. Saaran wajib niki adalah yusabu ala man fa'alahu. Dia akan mendapatkan pahala bagi orang yang mengerjakan. Wa yu'aqabu ala tarikihi. Dan akan mendapatkan ganjaran dosa bagi orang yang meninggalkan puasa. Jadi dalam menjadi gawe dosa yang begitu besar karena ini perintah dari sisi Allah SWT. Yang kedua, dia harus bayar kafarah, harus bayar denda, harus bayar fidyah. Setiap sejelo saat ketinggalan rubin ni kita bayar 1 mud. Anden itu jelo ndik mau gawe sampai datang bulan Ramadan sak jamak karing 2 minggu, maka wajib nebayah fidyah atau kafarah denda. Setiap bilang jelo niki semut searan 1 mud niki 7,5 on, kurang 1 kilo. Ia wajib dia bayar bank dengan miskin. Sak ketelu adalah kewajibannya dengan sak ndik puasa qada bulan tahun sak niki adalah dia wajib nanti setelah bulan Ramadan untuk mengqada puasa yang tahun sebelumnya. Malik adalah ngadak di tahun saja mak. Sehingga wajib hukumnya untuk melaksanakan puasa qada. Yang ketiga saumul kafarah. Puasa kafarah, puasa denda. Kafarati zihar seperti denda dengan sak zihar. Zihar niki ucapan dengan mama tipak senina. Anti ka zahri ummi. Kamu no seninangku marak bungka inakku.
Lamun kena ngeni dengan mama, maka langsung tertalak senina. Maka lamun jatulah aja senina sabaru niki, maka harus membayar kafarah, bayar denda. Siapa nambah dendana tahari atau itqu raqabah. Dia harus memerdekakan satu budak. Aku zaman niki makin wang kaharap perbudakan. Fa in lam tastati' fa siyamu shahrayn mutatabi'ain. Maka wajib bagi dengan nike puasa 2 bulan berturut-turut. Dan kanggo pekat. Andin mau seminggu mara-mara sak ke balut jelo pekat ulang malam. Sampai selesai 2 bulan berturut-turut tanpa putus. Ia kewajiban dengan sak kena ongkat baru niki. Sak ketelu lamun nek mampu it'amu sittina miskina. Bang dengan miskin 60 dengan setiap dengan miskin sikit 1 mud. Kewajiban niki. Sehingga kafarah niki wajib negawe. Bagi orang yang mengatakan ucapan baru niki anti ka zuhri ummi, kamu no wahai seninanku marak bongkar inakku. Nabi makna bahasa niki maknanya adalah kamu istriku haram saya gauli kamu sebagaimana saya haram menggauli ibu saya. Ya, nyuruh bahasa niki jadi seolah-olah sumpah yang disampaikan. Maka dia langsung tertalak istri tersebut. Berseang langsung secara langsung karena ucapan tersebut. Jangan den kanggo ucapan baru niki saking gedek dengan mama niki ampun ucapan baru niki, maka dia langsung kena kafarah. Kalau tidak dia mampu memerdekakan satu budak, maka dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut tanpa jeda, tanpa ada pemisah. Lamun sebulan mau niki pun batal mana-mana, maka ulang malik hitung mulai sebulan. Dan baru lanjutkan niki saking berat naran kafaratuz zihar. Sehingga maknanya adalah yang barusan niki anden misal ndek kena punggung senin punggung inakku, oh betis detia marak betis inakku ndek. Sandek kanggo lalu niki adalah punggung. Jangan ia secara zahir dalam ayat firman Allah SWT dalam surah Al-Mujadalah. Jadi harap sebut dengan sak bertengkar niki dalam surah Al-Mujadalah niki termasuk kafaratuz zihar di sana. Ia seharusnya wajib gawe niki kafaratuz zihar puasa sebagai denda untuk orang yang menzihar istrinya dengan ucapan anti ka zuhri ummi, kamu marak bungkak inakku. Kemudian au qatlin au jima'i Ramadan, atau kafarah dengan sak membunuh dan kafarah dengan sak berhubungan suami istri ketika bulan Ramadan. Susah niki ara dengan sak merari sedeman Ramadan. Karing seminggu jadama bulan Ramadan bukuh merari kana pajang niki. Maren-maren tau idap dengan merari sampai bulan Ramadan, susah berangan. Sehingga lamun sampai terjadi berhubungan suami istri ketika nahar Ramadan, kenjelu siang jelu bulan Ramadan, maka wajib dia puasa 2 bulan berturut-turut masa. Jadi itu yang harus menjadi kewajiban bagi dengan berhubungan suami istri bulan Ramadan. Kemudian mendapatkan dosa besar. Jadi itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga, yang keempat adalah as-shaumu fil haji wal umrah badalan 'anil zabhi fil fidyah. Dengan sak puasa gawe haji dan gawe umrah. Jadi dengan sambil niki dengan sak haji niki salah sikit lekan telu perkara yang kadu. Imma ifrad mendahulukan gawe haji dulu apun gawe umrah, au tamattu' gawe umrah dulu ampun gawe haji. Sak ketelu adalah qiran, beriak-riak ya haji ya umrah. Bagi dengan sak kadu qiran kaca tamattu', maka kewajibannya nanti bayar fidyah atau bayar denda. Apa itu? Adalah zabahun
dia harus menyembelih 1 ekor kambing. Haji bembek itu sekitar 5 juta 6 jutaan. Okey, apa enggak jauh. Maka cara adalah puasa 10 jelo. 3 jelo salah satu fil haji, 3 jelo tegawe puasa kenyangkeun tali haji, wa sab'atun idza raja'a. Itu jelo lamun wah ulik lekan lekan Makkah gawe. Maka puasa niki hukum wajib dan kanggo ndek gawe. Nah, jadi wajib hukumnya. Karena sebagai fidyah aniz zabhi, sebagai denda dengan cara menyembelih. Yang kelima adalah as-saumu fil istisqa idza amara al-hakim. Puasa untuk sembahyang istisqa, minta hujan. Namun terjadi kekeringan yang begitu lama, ngone maka terperintahan kepada desa atau si pak camat atau bupati wajib untuk sembahyang istisqa. Maka dimulai dengan puasa 3 hari berturut-turut, harus puasa dan memperbanyak istighfar. Suahan jelo sak keempat sugul jok lapangan untuk sembahyang istisqa bisyabil bazlah, dengan pakaian yang sederhana, jauh sampi, jauh bembe, jauh apapun sak memungkinkan untuk diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa yang tadi 3 hari berturut-turut itu hukumnya wajib jika diperintahkan oleh hakim atau oleh bupati atau oleh pemerintah untuk melaksanakan sholat istisqa. Yang terakhir adalah saumun nazri, puasa dengan sak bernazar. Jemaah lamun kemau rezeki sediaman Ramadan laku tanak niki, maka aku bernazar ada aku mau puasa 2 jelo. Maka wajib lamun sebut nazar kenyakan besangi. Atau jemaah lamun ku sehat di bulan puasa full puasa ku darah petuk-petuk orang ka sebut dengan niki, maka aku bernazar puasa jemaah elek bulan Syawal. Maka wajib hukum nerja gawe puasa niki sehingga sida nazar. Lagu nazar niki sebenarnya hadirin rahimakumullah dan solah makruh hukum dengan girang bernazar, cirin dengan pelit bahasa para ulama. Sehingga lamun den tembiang berarti den puasa, lamun den tembiang rezeki den puasa. Nah, ini cirin dengan pelit niki sehingga dimakruhkan oleh para ulama orang-orang untuk bernazar. Dia biasa diri. Nah, jadi karena itu lagu lamun dua ucap ya wajib puasa karena nazar. Yang kedua adalah hukum puasa itu mandub, sunnah. Ma yatakarraru bi takarruris sinin, ara puasa sak berulang-ulang sehingga berulang-ulang si tahun. Mbeyen niki ka saumi yaumi Arafah, seperti dengan puasa jelu Arafah. Sak puasa niki dengan sale balik, dengan sak nyangkeun haji, dengan nyangkeun sale balik puasa. Wa tasu'a jelo ke-9 lekan bulan Muharram. Wa Asyura puasa jelo ke-10 lekan bulan Muharram. Wal 11 min Muharram wa 6 min Syawal. Kemudian tanggal 11 lekan bulan Muharram. Wa 6 min Syawal 6 jelo suwahan puasa Ramadan atau awal lekan bulan Syawal. Paling solah niki lanjutan maklema ke Idul Fitri langsung suwahan niki puasa sunnah 6 jelo bulan Syawal. Maka dengan sak puasa niki seperti puasa 1 tahun suntuk dan wah megat-megat. Ya, pahala kelebihan dan keutamaan dengan sak puasa 6 jelo bulan Syawal. Wa ashhuril hurum, dengan sak puasa lek bulan-bulan haram. Be bulan haram niki Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kaca bulan Rajab. Niki lamun dagirang puasa di bulan-bulan sanono, maka hukum puasa niki sunnah. Wal asrul awwali min Zulhijjah, 10 jelo penembik lekan bulan Zulhijjah niki sunnah masuk puasa. Yang kedua ma yatakarraru bi takarruris syuhur, ara puasa sak kesunahan sehingga ulang-ulang bulan karena bulan.
Ka'iyamil bid, seperti puasa yaumul bid. Yaumul bid artinya niki adalah hari putih atau hari menah. Biar berdeparan hari menah yaitu adalah tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Qamariyah. Saya ingat niki pastiin bulan yang terang menah. Yang berdeparan ayyamul bid. Wa min kulli syahrin dari setiap bulan. Setiap tanggal 13, 14, 15 tersunahan termasuk apa rana puasa. Wa ayyamis sud, dait malam-malam atau hari-hari petang. Ambil tanggal-tanggal sapetang 28, 29 sama 30. Saya ingat pasti bulan yang kan petang. Dek mungkin menah. Saya ingat ya naruh bis bulan ni ke. Jadi niki yang disunnahkan berdasarkan bulan. Makruhun arak puasa sak makruh. Ifradu yaumil jum'ah awil sabti awil ahadi. Dengan sak puasa sin pisahan mesak-mesak. Jalur Jumat doang tuan puasa, ndek kancian jalur Khamis atau ndek rombok si jalur Sabtu. Maka niki makruh, terbenci dengan sak puasa niki, ndek tekangan. Jadi makruh hukumnya. Atau puasa jalur Sabtu doang, ndek kancian Jumat, ndek kancian si jalur Minggu. Ataupun begitu juga puasa jalur Minggu doang, ndek puasa kancian si jalur Senin. Niki hukumnya makruh. Wa saumud dahri, dengan sak puasa setahun suntuk dia nuah megat-megat niki masih makruh hukumnya, dia apa tekangan si diseda Allah. Jadi dia dimakruhkan. Keempat adalah haramun, arak puasa haram degawe puasa niki. Lamun degawe dosa mau dia dapat pahala. Nabi niki puasa sak haram saumu yaumi Idul Fitri. Puasa nyelun dengan Idul Fitri sida puasa puruk. Maka itu tidak boleh, haram. Maka dengan puasa jalur Idul Fitri niki berdosa. Wa yaumun Idul Adha, dan hari Idul Adha ada masa niki haram puasanya. Saumu ayyamit tasyrik, puasa dengan salik jalur ayyamut tasyrik. Tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Kumbina pun haram, saya ingat jalur niki dengan kesunnahan untuk pada sembelih kurban. Jalur mangan, muya puasa purun. Jadi itu haram. Maka puasa yang dilaksanakan orang itu akan bernilai dosa, bukan pahala. Kemudian saumun nisfil akhir min Sya'ban, dengan puasa pada hari nisfil akhir setengah lekan bulan nisfu Sya'ban. Malam niki malam 15. Suahan malam 15 niki jelo 16, 17 sampai dengan tanggal 30 bulan Sya'ban niki haram hukum puasa lek dalam jelo-jelo sabaru niki. Saumu yaumul syaqi, kemudian adalah puasa lek jelo syak, ragu piran niki tanggal 13 bulan Sya'ban. Apa teparan yaumul syak jelo sak ragu jangan antara tanggal niki dan tanggal bulan Ramadan atau masih bulan Sya'ban, antara jangan barang lamun arak dengan berbadak kelema-lema wastirbit hilal bulan Ramadan maka langsung puasa Ramadan karena sudah masuk bulan Ramadan. Masalah, ada suku masalah lekan sabaru niki dengan haram puasa suahan nisfu Sya'ban. Tanggal 16 sampai tanggal 30 ni haram puasa, berdosa dengan puasa. Aku jadi masalah. Nabi masalah mata yajuzu saumu yaum syaqin aw nisfil akhir min Sya'ban. Piran tak kanggo dengan puasa lekan pertengahan terakhir lekan bulan Sya'ban niki. Niki yajuzu saumuhuma fi salasi halat. Kanggon dalam telu keadaan niki puasa suahan puasa elek apa namanya nisfu Sya'ban niki. Sapenambe idza kana saumu wajiban, anden saja tegawe niki puasa wajib, puasa qada, qada'in au kafaratin au nazrin. Amun sak tegawe niki jema' puasa nazar, puasa qada bulan Ramadan sarubin
maka ndek haram. Jangan wajib untuk mengqada puasa Ramadan yang kemarin. Puasa kafarah atau puasa nazar. Kedua, idza kanat lahu sunnatun mu'tadah. Anden dengan niki berdua puasa sunnah sak terus nggawe Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Maka tama le bulan pertengahan bulan Syaban niki sampai akhir ndek haram bagi dia sak puasa wah kebiasaannya puasa sunnah. Kasaumil Isnin wal Khamis. Sakatelu adalah idza wasala nisfus tsani bima qablahu. Jika orang itu puasa nisfus tsani bima qablahu, puasa jemak tanggal 16 bulan Syaban niki, lagu wah mau puasa dulu tanggal 15. Jemak kelamak puasa dulu tanggal 15 bulan Syaban. Tanggal 16 puasa nemalik kanggul. Saya ingat wah dah mulai puasa dah kan sedek mana iaitu tanggal 15. Lagu lamun dek dua niki puasa de jemak kelamak tanggal 16 dek de puasa. Tanggal 17 melen de puasa, haram hukum puasa niki puasa sunnah sak tegawe elek tanggal suahan tanggal 15. Lamun arak dek tegawe mulai dekan tanggal 15. Sehingga harus syarat berturut-turut. Tanggal 15 jemak kelamak jelo Selasa. 16 jemak tanggal jelo Rebu. 17 jemak jelo Kamis. Harus berpuasa julu lekan tanggal 15 ni baru dekanggo puasa lek jelo Rebu, Kamis, Jumat dan sebagainya. Lamun berpuasa sunnah selain lekan dengan puasa qada. Lagu lamun puasa qada anggun pirang-pirang mulai jemak Kamis. Yang niat puasa qada Ramadan, Rebu lekannya mulai bau. Jemak le Sabtu tanya puasa kanggo, saya ingat puasa qada, puasa wajib. Sandek kanggo niki puasa sunnah. Sandek kanggo. Mara-mara jemak puasa di luar puasa Senin Kamis. Jelo Kamis jemak niki kan tanggal 17 misalnya niki puasa jelo Kamis. Lagu di luar biasa di puasa sedeman tanggal 15 ni. Maka hukum puasanya di sana adalah haram. Berdosa dengan niki puasa walaupun niat puasa Kamis atau puasa Senin. Aku kanggon puasa niki lamun dia lanjutan tanggal 15 Selasa, Rebu, Kamis puasa berturutan kanggon dia berdosa. Lamun berturutan. Lagu lamun alak lalang dia kanggon. Jadi niki maksud sabarun niki haram bagi dengan puasa pertengahan akhir lekan bulan Syaban. Lamun puasa saja tegawe ni adalah puasa sunnah. Ndik puasa wajib qada Ramadan atau kafarah atau wajib nazar. Atau puasa no adalah ndik puasa sak girang negawe lekan sebelum hari atau sebelum nisfu Syaban niki. Misal biasa lekan Rubin Rajab puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis sampai jelo jemak kelamak niki. Onek Senin maklemak puasa jemak Kamis balik puasa kanggun. Saya ingat wah biasa gawe puasa sunnah. Lagu lamun dek nuah mara-mara jemak Kamis dia puasa haram hukum puasa niki. Dia tak dek kanggun. Sehingga ibadah ruan tegawe niki lagu sebenarnya adalah dosa. Arak jari nangkak niki ibadah ruana lagu hasilnya dosa. Sehingga ia pun disebut di dalam cukup kitab segala sesuatu amal bighairi ilmin a'maluhu mardudun la tuqbalu. Sesuatu amal pegawaian sak tegawe ndik nara ilmun de maka amal niki adalah mardudun la tuqbalu. Tertolak ndik diterima sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh niki puasa gawe niki puasa sunnah. Mula seharusnya temu puasa, dia temu pahala lagu ternyata dosa datang. Lamun tidak tahu ilmunya. Lagu lamun tahu ilmu marang niki, cara jemak lemak puasa, suahanu puasa malik sampai jelo Kamis atau sampai jelo Senin lolos. Lagu dek ganggu lalang, dek ganggu telalangan puasa niki. Baru puasa sak tegawe suahan nisfu Syaban niki mendatangkan pahala. Lamun dek marak niki mendatangkan dosa tiap musafir. Sehingga itulah perlunya menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nuntut ilmu ni ke wajib bagi dengan mama maupun nina. Pirang
dekan buaya ibu sampai terutama dalam kubur. Masa kena berajak ni sehingga mendatang tuan guru nalkin apa ni fa iza sa'alaka anden ya ketuan si malaikat marabbuka sahi Tuhanmu apa kata ngajahan ni jadi tukang talqin Allahu Rabbi uni untuk suruh niki pada menuntut ketuan dengan dalam kubur hai Tuhanmu Allah Tuhanku iya kat ngajahan niki tapi ngajahan niki mesti cara jama-jama dekat ngono kira-kira pertanyaannya dengahan ni si mayit pasti dengah si mayit saya enggak komben alam dunia kan alam kubur ia beda sehingga semua hal itu ada dalilnya. Dia mengena-ngena talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Nuntut ilmu ni ke lekan buayan ibu. Coba makin hai berdua senina umur kehamilan siwak bulan atau balut bulan bacaan Yasin. Terang-terang bacaan di dekat tiang senina terniki Quran Nabi penjual pasti zaman niki solah dijajari. Saya enggak ngaji. Karena karena Syekh atau Imam Syafi'i niki tepetianan isi inak niki selama 4 tahun. Inak niki hafizul Quran, penghafal Quran. Bilang jelo baca Quran hatam. Mar-marnya lahir Imam Syafi'i berusia 6 tahun, mondek 5 4 5 6 mondek 7 tahun, wa hafal Al-Quran. Imam Syafi'i ini selama 4 tahun le dalam buayan ibu niki ngaji le inak. Sehingga kenyangkan umur 7 tahun wah hatam Al-Qur'an. Kenyangkan berumur 12 tahun wah jaring cekat jadi mufti, mampu menghukumi orang-orang. Saking alimnya, saking luar biasanya itu disebabkan karena Nabi, karena inak paling perlu sebenarnya niki. Andai solah gubuk niki solah inak lah. Namun inak dalam gubuk niki solah pasti solah anak jarin. Iman bejat semaman. Jangan komben inak nentuan keadaan anak. Ya luian nentuan. Melen jadi berdua biji jadi sesolah. Solah boyak senina. Ya pun tersebut dalam suku hadis niki lamun dengan jam merari niki fazfar bizatid din taribat yadah. Seriuk dengan sisi agama sendiri niki lamun lebih solah keturunan yang pun disuruh boyak keturunan niki dengan sak ngombe ina amak papu baluk dengan solah penting jangan lamun solah dengan ina insyaallah keturunan solah bubuk solah negara solah lagu lamun langi dengan ina ampura banyak ngombe pacun sujud jari semama lagu langi senina dan bau sinajah. Saya nak kumbekna sak paling luwek kanca anak ni pasti inak. Lekan lekocet nyusuan, inak antar nyusuan. Solen tersusuan barah macam-macam nyanyian ni ke. Mun saya baca selawat masih mending. Semar mesem ni ke nyanyian macam-macam dengah. Melekan kocet jari ni ke wah tetemaan sesuatu sak lengi-lengi sak jari inak. Mungkin dan merek lemak niki melen de berdua biji soleh onen lalu itu salah antara tengah jahat kan kode sehingga perlu sekali menuntut ilmu dengan ilmu nika insyaallah ada keterjarian tiang pelunggu sami niki biji jari tiang pelunggu sami biji jari dengan soleh dengan sesuai dengan tuntunan syariat Islam yang diharapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, dalam suku perkataan atau maqalah syababul yaum rijalul qadr. Pemuda saat niki adalah akan menjadi pemimpin masa depan. Dek bau berubah bubuk niki, namun dek berubah remaja pemudanya. Dek bau berubah keadaan keluarga niki, namun dek mulai jadi dengan tua didik biji jari kepada hal agama. Ya jarian pelungguh de tiang niki selamat. Andin mohon maaf makin je tengah ngaji sang waktu lalu luian terlupaan kan je ingat. Jangan kumbek niki kan menuntut ilmu pada waktu tua bagaikan mengukir di atas air. Ngumbe-ngumbe dan temuni. Pada mau liwat dekat masjid niki lupa luian. Nah, sehingga cara adalah dijajarin
setor. Lalu ngaji ilmu agama, lalu ngaji Al-Quran, ngaji kitab kuning, ngaji yang paling sempurna.